Renungan Natal. Tahukah saudara, di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21, malaikat mengatakan kepada Yusuf bahwa Maria melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan bayi yang lahir itu Yesus, karena Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari ayat yang singkat, jelas, dan padat pengertian ini memberikan kepada kita pemahaman yang tepat mengenai siapakah Yesus. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia dilahirkan oleh Maria. Yesus diutus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dengan kata lain, yang diselamatkan itu umatnya. Siapakah umatnya yang diselamatkan oleh Yesus? Hanya ada orang-orang pilihan. Siapakah orang-orang pilihan? Tentunya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi keselamatan yang dikerjakan Yesus hanya untuk umatnya, bukan untuk seluruh umat manusia yang ada dan hadir dalam sejarah, tetapi seluruh umat pilihan. Tentunya ini menjadi cara baca yang berbeda, cara pengertian yang berbeda dari pemahaman yang selama ini membuat seseorang salah paham, sehingga pahamnya salah. Dengan kata lain, kita harus mencermati setiap ayat dengan tepat, sehingga tidak memiliki pengertian yang salah. Keinginan baik belum tentu isi keinginan itu benar. Kita memang sebagai manusia berdosa berkeinginan, bukan hanya kita saja yang beroleh keselamatan dan beroleh pengampunan dari Allah. Tetapi kenyataannya, kita tidak mampu total untuk menyelamatkan diri kita dan menentukan siapa saja yang diselamatkan atau semua orang pasti diselamatkan. Kita menolak universalism. Kita juga menolak sebuah pemikiran hyper grace. Kita hanya menerima apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Bahwa memang kenyataannya kita orang berdosa, itu tidak bisa dibantah. Namun siapa di antara orang berdosa yang diselamatkan? Hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang menentukan. Sehingga ketika malaikat mengatakan bahwa Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, ini menggambarkan bahwa memang sudah ada ketentuan di dalam kekekalan yang dapat dibuktikan dalam sejarah. Habel diselamatkan, Kain tidak. Yakub diterima sebagai penerus janji Ishak dan Abraham, sedangkan Esau tidak. Judas Iskariot, sekalipun dalam perjalanannya ia dipilih untuk jadi rasul, tetapi bukti kehidupannya menunjukkan bahwa kerasulannya tidak membuat dirinya bagian daripada orang yang diselamatkan. Tentu hal-hal seperti ini sulit dimengerti, karena kita terbatas mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Allah. Kita hanya tahu pikiran Allah dari karyanya, dari firman-Nya, dari pernyataan Yesus Kristus. Karena itu saudara, mari kita pikir renungkan kembali apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya kepada Yusuf dengan perkataan yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya bersyukur bahwa keselamatan itu tiba dan kita nikmati sebagai umat-Nya. Tuhan memberkati.